kawan-kawan sekalian, semalam memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Demikian. Bang, ini kalau misalnya melihat fotonya kan duduk sebelahan dan terlihat cukup akrab. Ini suasana pembahasan saat pertemuan antara kedua tokoh ini seperti apa, Bang, kalau bisa digambarkan? Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Apa aja soal yang dibahas? Apa aja yang dibahas? Diantaranya gitu, Bang. Bergabung pemerintahan misalnya? Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Sebenarnya pertemuan itu semalam sudah direncanakan sejak jauh-jauh kah, atau kan terkesannya di kita agak mendadak gitu, Bang? Iya kan, kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih tahu kan, itu kan kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalam. Siapa sih, Bang, Bang? Ya semalam ada ditemenin oleh Pak Sugiono, ditemenin oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Prasetyo Hadi, Letkol Teddy, Pak Aris Marsudianto. Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang. Oh, ada Pak Budi Gunawan katanya yang menemani. Iya. Selain Puan Maharani ya. Dan juga kami juga nggak sembunyi-sembunyi kok. Iya, jadi udah nggak backstreet ya? Kalau nggak sembunyi-sembunyi kenapa upload fotonya baru kemarin, Pak? Kalau nggak sembunyi-sembunyi kenapa malam-malam ya? Iya. Kalau sembunyi-sembunyi kenapa nggak ada nasi goreng yang dihidangin, Pak? Katanya dikasih bakmi bukan nasi goreng kali gitu ini. ya? Oh, udah beda ya sekarang? Udah beda. Oke, baik. Kita akan bahas ya soal ini dengan sejumlah narasumber nih. Alhamdulillah pagi ini di studio sudah hadir Prof. Siti Zuhro, Prof. Wiwi, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan juga ada Bang Effendi Ghazali melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, pagi Bang. Maaf lahir batin juga, Bang. Maaf lahir batin, Bang Ege. Gimana kondisi perutnya? Udah aman? Selamat pagi. Sehat, Mohon Bang maaf Ege. lahir batin. Mohon maaf juga Prof. Wiwi nggak ke studio. Ada sedikit error pagi ini. Izin. Kebanyakan makan ketupat nih kayak Bang Ege nih. Cepat sehat ya. Oke, baik. Kita langsung ke Prof. Wiwi nih. Prof. Wiwi, akhirnya bertemu, Prof. Akhirnya bertemu. Sebagaimana, artinya begini, Presiden ini, Prabowo Subianto ini membuktikan pernyataan dia di beberapa kali sesi pertemuan begitu ya. Baik itu dengan awak media maupun juga dengan tamu-tamu lainnya begitu, yang mengatakan bahwa sudah saatnya kita ini guyup, sudah saatnya kita ini bertemu, merajut kembali, menjalin lagi silaturahmi gitu. Nah, keinginannya sudah lama kan sebetulnya, kan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden RI kelima ya. Baru terrealisasi malam hari. Ada apa ini, Prof? Apa mungkin pandangan Prof melihat ini? Iya, akhirnya dikabulkan ya. Akhirnya dikabulkan. Simpel Diijabah. aja. Diijabah. Dikabulkan oleh Allah. Dan saya berkali-kali mengatakan bahwa kalau sudah disuarakan lantang oleh Pak Prabowo, bahwa ingin terus ya, kuncinya ada di Bu Megawati, saya katakan itu. Berkali-kali sampai sebelumnya itu. Dan ternyata welcome kemarin malam gitu kan. Dan terjadilah pertemuan ini. Jadi kita melihat itu memang agak tidak satu sisi ya. Ini ada nuansa hubungan antara personal Bu Mega dan Pak Prabowo yang relatif oke, baik gitu. Dan sudah terjalin lama. Lama, sama-sama ketua umum tapi tidak tersekat karena partai kan gitu. Lalu satu sisi juga adalah dimensinya budaya Indonesia, di mana silaturahmi itu yang muda ke yang senior, yang junior ke senior. Budaya dapat ya. Iya, jadi kita tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan nilai-nilai budaya lokal kita yang memang sangat menghormati senior gitu ya. Tidak mungkin kita itu mendadak
karena pendidikan seperti saya pernah 8 tahun di luar terus lupa gitu. Saya orang Jawa Timur, aneh gitu kan. Jadi tetap bahwa saya orang Indonesia lah. Indonesia itu memberikan nilai-nilai yang positif seperti itu. Dikala tentunya politik itu atas nama kepentingan kekuasaan seolah-olah orang bisa tercerai-berai gitu ya. Lah ini yang mungkin kemuliaan dari karakter Pak Prabowo, yang membuat lalu menyeruak keluar suasana bahwa dia memang sangat senang merangkul semuanya. Betul, merangkul semuanya. Dan bahkan Mas Didit didorong untuk menjadi simpul. Preambulnya dulu begitu. Betul, simpul untuk mempertemukan semua anak gitu ya. Bahkan mungkin cucu dari presiden, mantan-mantan presiden dan sebagainya. Itu diawali itu. Dan Mas Didit tanpa ada rasa beban apapun bisa masuk kemana-mana. Dan menurut saya itu poin yang luar biasa bagi Pak Prabowo gitu ya. Tentu dengan meskipun tidak keluarganya utuh seperti itu, tapi ternyata Mas Didit bisa memerankan dirinya sangat bagus gitu ya. Prof Wiwi, saya ingin mendalami tadi pernyataan Prof Wiwi yang kayak saya garis bawahi ya. Artinya kuncinya di Bu Megawati. Gitu ya. Karena keinginan untuk bertemu itu sebetulnya sudah lama dilakukan. Betul. Berkali-kali juga diutarakan. Gitu. Nah, artinya begini. Dengan terjadinya pertemuan akhirnya, dan kuncinya adalah di Megawati. Ini juga menandakan apakah Ibu Mega akhirnya ikut dengan gerbong Prabowo Subianto. Apakah ke sana ya? Iya. Lah, ini juga kita tidak boleh naif ya, menerjemahkan oh ini sangat kekeluargaan, ini sangat senior junior atau hubungan yang bagus. Tidak bisa kita naif seperti itu. Tetap saja bahwa Bu Mega ketum gitu ya, ketua umum PDI Perjuangan ya. Satunya juga ketua umum ya, Partai Gerindra. Dan tentu ini ketemunya dua sosok pentolan partai besar gitu ya. Tidak mungkin tidak berbicara tentang politik gitu ya. Paling kurang mau dibawa kemana negara ini oleh Pak Prabowo gitu. Lalu bagaimana positioning PDI Perjuangan dalam konteks gitu pemerintahan baru kan gitu. Nah ini juga mungkin Bu Mega ingin mendengarkan sendiri apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Iya. Dan Pak Prabowo punya satu inisiatif, suatu tekad gitu untuk menyatukan seluruh kekuatan politik itu dalam gerbong besarnya untuk mendukung pemerintahannya. Ini masalahnya. Itu baik nggak sih sebetulnya seperti itu? Lah ini kan kalau saya menerjemahkan adalah secara politik mutually politically symbiotic, saling menguntungkan secara politik. Jadi ada iming-iming dari Pak Prabowo bahwa ini partai besar, sangat strategis gitu ya. Dan posisinya sangat signifikan tentunya untuk ditarik mendukung pemerintahannya, sementara Bu Mega juga tidak ingin teralienasi gitu ya dalam konstruksi kekuatan politik yang tentunya bisa terasa terasing dan sebagainya sendirian gitu. Jadi menurut saya karena secara pribadi tidak ada masalah yang krusial dengan Pak Prabowo, tidak tertutup kemungkinan memang dua kekuatan besar bisa ini bersatu. akan bisa menyatu. Oke, saya juga penasaran. Kita sudah bergabung dengan Mas Seno, politisi PDIP. Mas Seno, apakah ini hanya sekedar silaturahmi biasa atau memang 1,5 jam pertemuan ini juga ada membahas agenda lain, misalnya soal rekonsiliasi politik ke depan atau bagaimana? Mas Seno, boleh dibocorkan ke kita, Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama adalah betul bahwa di tanggal 7 April hari Senin kemarin pukul 20 sampai 21.30 itu terjadi pertemuan di kediaman Ibu Mega antara Pak Presiden Prabowo dengan Bu Mega. Bahwa pertemuan itu memang terjadi secara cukup mendadak, membuat banyak orang sebelumnya tidak mengetahui bahwa akan terjadi pertemuan itu. Tetapi bahwa pertemuan itu sudah lama direncanakan, diwacanakan, dicanangkan oleh baik Bu Mega maupun Pak Prabowo, maka pertemuan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam pertemuan selama 1,5 jam kurang lebih itu memang terjadi di suasana Idul Fitri dan halal bihalal pasca Lebaran. Sehingga tentu saja kalau misalnya tadi disebutkan suatu ilustrasi bahwa
sebelum pertemuan itu terlaksana, kemudian ada pertemuan Mas Didit Edi Prasetyo di kediaman Ibu Mega di Tengku Umar. Lalu sebelumnya lagi kalau kita tarik rangkaian peristiwa ada pula bagaimana acara ulang tahun Mas Didit Edi Prasetyo yang hadir juga keluarga Bung Karno di sana. Maka pertemuan-pertemuan itu menjadi sebuah simbol awalan bahwa pertemuan kemarin malam di Tengku Umar itu adalah pertemuan yang sifatnya banyak bagaimana merajut hubungan kekeluargaan. Kita tahu hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega ini hubungan yang melampaui sekedar hubungan politik biasa. Ini adalah hubungan yang sudah dibangun lama dari asas saling hormat menghormati. Dan oleh karenanya pembahasan kemarin seperti yang sudah banyak keterangan disampaikan kepada media, bahwa pertemuan itu memang berlangsung lebih banyak empat mata antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan yang dibahas tidak kemudian kemana-mana, lebih banyak kepada bagaimana men-tackle isu-isu kebangsaan yang hari ini itu banyak terjadi. Kita tahu bagaimana tantangan geopolitik dunia sedang tidak mudah, ada perang dagang yang luar biasa terjadi di dunia antara Amerika Serikat dan China. Lalu bagaimana hari ini juga ada berbagai persoalan dunia yang menjadi concern dari kedua pemimpin ini. Kita tahu bagaimana Bu Mega punya concern terhadap persoalan-persoalan dunia, keterlibatannya di dalam men-tackle urusan-urusan terkait pemenuhan hak anak misalnya di Vatikan beberapa waktu lalu. Dan bagaimana Pak Prabowo juga sebagai seorang presiden adalah presiden yang outward looking. Nah, sehingga dari kedua perspektif itu tadi malam dibahas berbagai pandangan-pandangan terkait hal itu. Nah, pembahasan itu lebih banyak ke sana. Jadi bagaimana pertemuan selama 1,5 jam itu lebih banyak kepada bertukar visi, bertukar cerita, termasuk bertukar pengalaman. Pak Prabowo berulang kali menyampaikan bahwa Bu Mega adalah presiden yang pernah melalui masa yang tidak mudah pada saat dia memimpin bangsa. Dan tentu saja pelajaran dari Bu Mega menjadi berharga untuk Pak Prabowo di masa seperti saat ini. Begitu pula Bu Mega juga mendengarkan banyak cerita tentang bagaimana Pak Prabowo harus menghadapi tantangan sesuai dengan konteks zaman. Jadi pembahasannya lebih banyak ke situ, Mbak. Selamat pagi. Oke, membahas tantangan bersama, apakah nanti berujung menghadapi bersama juga tantangan tersebut? Mas Eno? Ya tentu saja kalau bicara tentang menghadapi tantangan bersama, itu sudah dilakukan sejak pasca Pilpres. PDI Perjuangan tidak pernah berubah dan konsisten dalam bersikap bahwa kami sadar kami hari ini berada di luar pemerintahan. Tetapi itu tidak menyurutkan posisi kami dan sikap kami untuk mendukung bagaimana visi Presiden Prabowo harus bisa dideliver dengan baik. Kita tahu bahwa yang lebih besar adalah soal kepentingan bangsa dan negara. Tugas PDI Perjuangan sejauh ini memang kalau berdasarkan amanat rakyat dan hasil pemilu, itu adalah memenangkan pileg secara nasional. Artinya mekanisme check and balance dan kontrol lah yang kemudian diminta oleh rakyat untuk dilaksanakan secara maksimal oleh PDI Perjuangan di parlemen. Sehingga di dalam konteks itu selama ini pun kita menghadapi berbagai tantangan itu bersama. Meskipun di ruang yang berbeda. Ini ibarat pepatah lama, meskipun misalnya satu visi juga tidak selalu harus satu perahu. Meskipun satu pandangan tidak selalu harus bersama. Nah, sejauh ini pandangannya seperti itu. Sekali lagi saya garis bawahi, sampai hari ini meskipun kami berada di luar pemerintahan, tetapi kami mendukung bagaimana visi Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik dengan cara dan tugas negara yang diberikan kepada kami. Itu, Mbak. Oke. Clear Mas Eno ya berarti ya. Saya ke Bang Ege nih. Bang Ege, kita kembali lagi ya ke momentum malam itu ya, begitu ya. Bang Ege, saya seneng banget kalau Bang Ege udah kembali mengingat-ingat memorabilianya gitu loh ya berarti ya kan. Ya Bang Ege ya. Tapi usai jeda Bang, kita jeda dulu Bang. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Ege, langsung saja Bang Ege. Mengutip pernyataan dari Sufmi Dasko ya, Ketua Harian DPP Gerindra, yang mengatakan begini, ini murni silaturahmi ya, dan juga ini sudah berlangsung diniatkan sudah lama begitu. Nah pertanyaannya, barulah di momentum Lebaran Idul Fitri ini bisa ketemu dengan Megawati Soekarno Putri. Nah pertanyaannya juga kemudian, apakah semua pimpinan negara ini sudah ketemu dengan Pak Prabowo? Kita ketahui Pak SBY sudah ketemu, ya kan? Lalu juga Pak JK juga, ya kan sudah ketemu juga. Nah, Bu Mega akhirnya ketemu juga. Yang di Solo belum nih, Bang Ege. Gimana Bang Ege menyikapi ini?
Berat ini. Wis kok langsung ke Solo. Jadi dimulai dari Teguh Umar dulu saja, yaitu bahwa komunikasi politik itu percaya pada proses, percaya pada tahapan-tahapan, dan untuk pertemuan antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu kalimat-kalimatnya tadi sudah terucapkan sebetulnya oleh Prof. Wiwi dan Mas Seno, yaitu satu genuine dan indah lah gitu. Genuine, kenapa? Justru ketika tadi dipancing dengan kenapa malam hari, kenapa nggak ada jumpa pers, kenapa tidak pakai wartawan, misalnya gitu. Justru karena genuine. Genuine itu artinya memang niatnya seperti kata Bang Dasko untuk silaturahmi. Silaturahmi artinya memang yang datang itu adalah ini ya dari pribadi ke pribadi. Dan kalau kita mau bedah yang datang itu sebagian besar kan memang kelompok aslinya Gerindra atau timnya Prabowo ya, mulai dari Bang Dasko, Ahmad Muzani, Sugiono, Prasetyo Hadi, Aris Marsudianto. Barangkali yang bergabung kemudian dengan timnya Pak Prabowo itu adalah Letkol Teddy, cuma itu ya. Yang lain adalah kelompok yang betul-betul dekat dengan Pak Prabowo gitu. Jadi sekali lagi ini genuine dan indah karena tadi orkestrasinya itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari ya. Ada ulang tahun Mas Didit, kemudian juga pada bagian lainnya Mas Diditnya juga datang ke Teguh Umar. Jadi ini sudah dibuat hal yang tahap demi tahap, prosesnya itu indah. Walaupun dua-dua sisi sama-sama indah. Maksud saya, pada bagian tertentu pada masa Idul Fitri ini, Ibu Megawati dengan seluruh tim, saya nggak tahu ada Seno apa tidak di situ, juga ada ini ya, penampilan di media sosial yang menarik ya. Yang pakai begini, berayun sedikit, begitu ya. Betul Mas Seno ya, saya lihat ada di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi maksud saya, kedua kelompok ini sama-sama bahagia. Dalam politik kan perlu begitu ya, Prof. Wiwi ya. Jadi artinya apapun yang sedang terjadi, kedua kelompok ini sama-sama yakin dan sama-sama bahagia gitu. Dengan pendukungnya masing-masing gitu. Nah, kemudian ini menjadi bertemu pada malam hari, ya lebih menekankan pada pertemuan antar kelompok ini, walaupun, nah betul tadi, orang pasti akan melihat ke depan. Kenapa melihat ke depan? Kan Bang Dasko sendiri yang bilang, pertemuan ini untuk masa depan Indonesia, untuk kebersamaan bagaimana Indonesia ke masa depan, dengan pengalaman Ibu Megawati ya dan PDIP dalam masa krisis. Ini kan mereka kelompok oposisi yang sangat baik ya ketika mereka harus menjalani masa krisis atau menghadapi diri sebagai oposisi. Nah, betul ke depannya ketika mau dikaitkan dengan Solo, saya selalu membayangkan begini, ini selamat pagi ini ya, dalam konteks yang lebih tenang ya, lebih nyaman, saya itu selalu membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati, nggak usah dijawab Mas Seno, itu kalau melihat misalnya Pak Prabowo sedang meneriakkan hidup Jokowi misalnya gitu ya, itu bagaimana perasaan Bu Megawati gitu. Mohon maaf loh, ini kan Arief yang nanya soal pertemuan ke Solo ya. Jadi memang tetap ada posisi-posisi yang masih berbeda, posisi-posisi yang belum gampang ya dipertemukan. Justru puncaknya nanti kalau Bu Megawati ketemu Pak Jokowi misalnya ya. Sama dulu orang merindukan Bu Megawati ketemu dengan Pak SBY. Tapi apapun yang terjadi ke masa depan ini sudah tanda-tanda baik. Malah saya ingin mengatakan Mas Seno, salah satu tanda baiknya barangkali adalah Kongres PDIP akan berlangsung dengan baik juga. Ya. Iya dong, orang sudah pertemuan silaturahminya baik-baik, ya Kongres PDIP-nya akan berlangsung dengan baik. Sudah bicara dari hati ke hati ya, gitu. Ini ketika terkait dengan persimpangan Solo tadi, gitu, Mas Arief. Oke, itu pendapat Anda. Bagaimana pendapat Prof. Wiwi melihat bagaimana kelompok yang lain? Kalau tadi Bang Egy kan menafsirkannya kalau secara komunikasi politik, wah ini guyup nih udah nih. Dua kelompok ini sama-sama happy ya. Begitu. Tapi bagaimana yang kelompok lain ini loh? Siapa kelompok lain? Ya sebutlah Solo lah, kelompok Solo gitu loh. Kan Solo sudah ngasih lampu hijau. Bukan kuning, lampu hijau bagus kan gitu ya. Pertemuan itu bagus. Jadi ya oke. Ya dalam politik itu Mas Arief, menurut saya kan Pak Prabowo balance gitu. Sangat ini ya positif dengan Pak Joko Widodo. Tapi satu saat yang lain juga
kepada Bu Mega dan kepada yang lain gitu. Dan yang lain juga nggak boleh iri dong gitu. Sama. Jadi posisi peran penting dari RI 1 Pak Prabowo Presiden ini itu harus dimaknai dia itu above all. Jadi mengayomi semua. Jadi pemimpin untuk semua kan gitu. Tidak hanya golongannya yang mensukseskan aja, tidak. Ketika dia jadi RI 1 presiden, ya semuanya presiden untuk semuanya kan gitu. Lah ini yang menurut saya mungkin ke depan kita juga mendengarkan penilaian Pak Prabowo terhadap kabinetnya yang dinilai 6 dari 10. Ya. Ada apa ini? Setelah 5 bulan nilainya 6 saja. 6 Itu presidennya sendiri yang ngomong. iya sedang, berarti nggak memuaskan masih kan gitu. Apa lalu kabinet yang besar yang memang tentu ya bukan ansih pilihan Pak Prabowo ya kalau melihat kita. Jangan-jangan akan ada reshuffle. Dan ini kesempatan PDI Perjuangan. Kita tahu Pak Presiden kan dini hari tadi juga bertolak menuju Timur Tengah ya. Betul. Artinya tidak menyempatkan dini hari juga ke Solo dulu untuk bersilaturahmi begitu. Pamit dulu. Pamit gitu ya. dulu begitu ibaratnya. Layaknya sebelumnya kan juga ada kan ke Solo dulu, baru abis itu kan pamit untuk kunjungan negara kan seperti itu. Nah Prof Wiwi nggak melihat ada satu yang janggal dengan hal ini? Menurut saya terlalu ribet ya. Terlalu ribet. Masa dari Jakarta ke Solo, Solo ke luar negeri gimana? Oke, mungkin bisa kita positif dulu, Vi. Mungkin positif, dijadwalkan setelah pulang. Tapi gini, Prof. Ini kan persahabatan segitiga ya. Persahabatan segitiga ini dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini pasti ada implikasi dong antara ketiganya. Jangan-jangan 6 dari 10 itu. Iya. Pak Prabowo itu mungkin saya menerjemahkan ya sebagai sosok rasional yang dididik mulai kecil rasional, profesional kan gitu ya. Jadi kalau dia bertindak, mengambil satu kebijakan, ya yang lain harus paham dong gitu. Lebih ke hubungan persahabatannya itu, Prof. Misalnya ini pertemuan ini, nah sahabat yang lain ini gimana nih? Dia tahu persis. Bu Mega sama Pak Jokowi belum pulih. Dia tahu, Pak Prabowo pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu. Tapi dia sebagai presiden tidak bisa ignoran kekuatan dari PDI Perjuangan, gitu kan? Sementara dia juga atensi kepada Pak Jokowi itu modern enough lah. Toh anaknya juga sudah menjadi wakil presiden. Saya mau membayangkan gini Prof Wiwi. Prof Wiwi kan juga sebagai ibu lah. Iya. Mungkin nggak sih seorang ibu tuh misalnya gini, Mas Bowo, sudahlah Mas, nggak perlu kita ketemu. Nanti bagaimana hubungan Mas Bowo dengan Pak Jokowi? Kalau kita ketemu, ada nggak sih terpikir gitu oleh Prof Wiwi, kira-kira Bu Mega seperti itu? Gitu. Bu Mega ini lagi belum ini ya, belum betul-betul cair gitu ya dengan Pak Joko Widodo gitu. Tentu dalam posisi yang seperti ini dan tentu menyongsong Kongres ya, PDI Perjuangan, beliau juga ingin komunikasi gitu ya. Ini partai besar loh, masa iya setru dengan pemerintah yang benar aja gitu kan. Jadi dia juga punya satu keluasan pemahaman gitu ya, perspektif bahwa ini saatnya untuk berkomunikasi dengan RI 1. Artinya kalau misalnya nanti akan menjadi masalah buat Presiden dan Pak Jokowi kelak, saya nggak mau pikirin itu, tapi saya menjalin hubungan silaturahmi saya dengan Pak Prabowo dulu. Gitu ya? Dan ini kan kongres, mau kongres. Kongres itu biasanya suksesi di internal partai. Suksesi. Di internal partai. Apakah PDIP akan ada suksesi? Lah ini bagaimana dan sebagainya. Ya ini yang berkecamuk yang difikirkan secara mendalam oleh Bu Megawati. Sepertinya kalau dua orang narasumber kita pagi ini, Bang Ege dan juga Prof Wiwi mengatakan tunggu kongres gitu ya Put ya. Mas Seno nanti mungkin bisa ya Mas ya dijawab ini, apakah momentumnya kongres dulu Mas Seno? Mas Seno udah mesem-mesem aja di kamera nih. Tunggu saat lagi, kita akan jeda dulu, kami akan kembali. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung saja ke Mas Seno. Mas Seno, dua narasumber kita sudah memprediksi, mengira-ngira ini menunggu kongres nanti untuk lebih jelasnya lagi kira-kira apa hasil pertemuan begitu ya dari kedua belah pihak begitu. Tapi apakah memang kemungkinan untuk satu perahu itu memang masih ada Mas Seno? Apakah memang momentumnya nanti nunggu kongres dulu, deal-dealannya setelah itu nanti baru jelas begitu?
Ya terima kasih. Saya rasa tadi dua guru komunikasi politik saya sudah saling beradu pandangan dan itu memberikan suatu gambaran sebetulnya bahwa pertemuan kemarin ini adalah pertemuan yang genuine antara dua negarawan. Sudah panjang sekali hubungan antara beliau berdua ini sehingga saya rasa tidak bisa hanya disempitkan hanya di persoalan politik-politik praktis jangka pendek atau jangka menengah. Tapi pada prinsipnya memang di dalam ADART partai kami, di dalam mengambil suatu sikap yang itu prinsipnya strategis, itu memang mekanisme keputusannya terletak pada Kongres. Nah, itu tapi forecasting yang masih nantilah. Tapi sudahlah, setidaknya dari pertemuan kemarin, ini kan sudah menjawab rasa penasaran dan rasa ingin tahu, rasa antisipatif dari publik yang menanti-nanti kapan sebenarnya pertemuan ini akan terlaksana, di timing seperti apa, di waktu kapan. Sebagaimana kita selama ini sudah cukup lama membahas berita ini tanpa henti, wacana ini tanpa henti, dan selalu saya memberikan keterangan. Mas Eno, Hilang. waduh sih. Terputus nih akhirnya. Padahal jawabannya penting tuh kayaknya yang di belakang itu. Iya. Jangan-jangan ada yang nggak suka dengan pernyataan Mas Eno Bang. Enggak, ini sinyal ya. Jangan ditafsirkan macam-macam. Bang Ege, Mas Eno sudah bisa kembali berkomunikasi dengan kami? Iya. Izin Mas Eno. Iya. Kita perbaiki dulu Mas Eno. Jadi biar nanti utuh gitu ya. Saya ke Bang Ege terlebih dahulu nih. Bang Ege, artinya sekali lagi Bang Ege, pertemuan malam-malam, jelang dini hari bahkan ya, dan juga tidak ada konferensi pers dan tidak ada juga suguhan-suguhan yang diidentikan dengan kuliner politik lah dan lain sebagainya. Ini sekali lagi bukan karena untuk mengendap-endap diam-diam sembunyi-sembunyi ya. Ya kalau pertemuan seperti itu, Prof. Wiwi dan Mas Eno serta para pemirsa kan nggak bisa mengendap-endap. Artinya mengendap-endap pun nanti pasti harus disampaikan kepada publik gitu. Karena ini kan pertemuan yang walaupun dilakukan dalam tanda petik secara tertutup ya, tapi dasarnya kan tadi genuine dan masing-masing pihak itu sudah terpenuhi apa yang sama-sama dikehendaki. Yaitu tadi yang pertama sebagai negarawan yang pernah dan sedang memimpin negara ini tentu ada baiknya bertemu. Yang kedua, hari baik bulan baik, yang junior mendatangi yang relatif lebih senior dan punya pengalaman melewati krisis. Ada selisih umur 5 tahun itu di situ. Nah yang ketiga, yang lebih penting, kan nggak dibahas banyak hal soal kulinernya tadi. Nah muncul pertanyaan pada publik, 1,5 jam, 90 menit Mas Eno, kalau itu lebih banyak 4 mata, dan kemudian tadi nggak banyak dibahas nasi goreng apa mie gitu ya, maka menjadi pertanyaan yang dibahas lalu apa gitu. Nah saya secara pribadi menangkapnya ada setidaknya 2 hal. Tentu saja seluruh kepentingan negara itu penting, ada perang dagang, ada Trump yang lagi aneh ya, dan jadi bahan pembicaraan di seluruh dunia. Nah yang kedua, kan pasti juga akan ada pertanyaan, baik dimulai dari salah satu pihak, atau menyampaikan lah gitu ya. Nanti kan kita akan kongres nih, atau bagaimana kongres nanti persiapannya, ya, pasti ada kalimat seperti itulah gitu. Nah pada bagian yang keberapa tadi? Ke-6 mungkin menyambung soal kongres itu, saya kok yakin masing-masing masih menyimpan lah soal tadi persimpangan ke Solo itu. Ya, kalaupun ada, itu betul-betul sesuatu meta komunikasi yang benar-benar bisa disampaikan dengan sangat baik oleh Ibu Megawati, ya, sebagai seorang ibu kepada yang lebih muda, atau juga bisa disampaikan oleh Pak Prabowo. Lagi-lagi, ini meta komunikasi yang kita tidak ada di dalamnya, kita tidak boleh menduga-duga,
tapi sebagai pasangan yang pernah menjadi cawapres ya dari 2009. Bu Megawati, barangkali pembicaraan soal persimpangan Solo tadi juga ada dibahas sedikit. Demikian. Oke, Mas Seno, tanggapan Anda Mas Seno? Aduh, hilang. Masih belum ya kayaknya ya. Oke. Mungkin sambil menunggu Oke. kita perbaiki komunikasi dengan Mas Seno ya. Kita ke Prof Siti. Prof, kalau tadi Bang Ege bilang kayaknya 1,5 jam nggak mungkin cuma bahas ekonomi global, misalnya kebijakan Trump. Pastilah ada yang lain. Kalau dalam politik kan memang nggak ada yang gratis ya, Prof Siti ya. MBG aja yang gratis. Tapi kalau yang lainnya pasti ada take and give lah gitu. Betul. Iya. Yang saya bahasakan tadi itu mutually politically symbiotic, saling menguntungkan secara politik ya. Karena dua sosok ini adalah ketum partai besar. Tidak mungkin tidak menyampaikan atau tidak membahas ya hal-hal yang krusial. Yang tadi katanya ini membahas tentang negara bangsa. Permasalahan krusial gitu ya. Tantangan dibahas. depan. Nah ya tentu Bu Mega selalu concern kan apa yang terjadi di negara ini dan sebagainya, dan tentu Pak Prabowo juga menanggapi itu apa yang jadi solusinya dan sebagainya, dan mungkin bisa memberikan usulan-usulan waktu berbicara itu. Lah dalam pembicaraan yang katakan gitu bisa mempertemukan perspektif Bu Mega lalu dijawab oleh Pak Prabowo dengan sangat, karena empat mata ya, agak leluasa, tidak ada media coverage gitu, tidak ditongkrongin oleh jurnalis kan gitu, mungkin lebih fluid, lebih cair, plong gitu. Lebih cair. Saking plongnya tuh mungkin nanya ke Pak Prabowo gini, bawa berapa kursi nih Pak? gitu mungkin. Pastinya Pak Prabowo nggak sabar gitu kan. Lalu bagaimana Bu Mega ini kan siap nanti bergabung, kita didukung. Mengingat ratingnya 6 dari 10 loh ini Bu kan gitu kan. Iya. Tidak tertutup kemungkinan mulai Pak Prabowo mengaransemen gitu ya. Seperti apa kabinet yang akan datang gitu ya. Indah ini kan ya. Coba tolong Mas Seno dikasih paham kita gitu loh ibaratnya. Enggak, ini pancingan mautnya luar biasa ini pagi ini kepada kita ini. Guru-guru ya. Tetapi bicara. Ini guru-guru, ada Ege, ada Prof Wiwi. Tetapi yang pasti satu Mas, yang pasti bahwa kemarin memang pertemuannya terjadi secara empat mata itu lebih dominan. Yang bisa kita tangkap secara lebih utuh adalah bagaimana suasananya. Dan suasananya adalah suasana keakraban. Jadi tidak ada PHO di situ, tidak ada siapapun yang bisa merusak hubungan atau mengganggu hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo berdasarkan sejarah panjang beliau berdua, dan itu tampak dari suasana akrabnya. Pak Prabowo juga misalnya membawakan parsel lebaran kepada Bu Mega, dan itu berisi sayur-sayuran kesukaan Ibu Mega, termasuk ada buah tomat itu yang ukurannya cukup besar, bahkan Ibu Mega minta kepada Pak Prabowo kalau bisa bibitnya diberikan sehingga bisa ditanam di kediaman ibu, karena Ibu Mega memang sangat suka berkebun. Nah, jadi suasananya memang sangat akrab. Jadi bisa terbayang pada saat di acara lebaran gitu, saling ketemu gitu ya di satu momen ini yang hubungan keluarganya udah dekat, obrolannya bisa macam-macam sekali, termasuk dalam soal bagaimana parsel lebaran yang saling diserahkan pada saat hari raya. Nah, itulah yang terjadi sehingga perbincangannya sangat flowing, betul-betul genuine. Itu. Jikapun ada perbincangan strategis tentang bangsa dan negara, itu detail-detailnya terjadi di dalam proses percakapan empat mata itu. Yang betul-betul mengetahui detail memang adalah Pak Prabowo dan Bu Mega. Oke, Mas Seno, Bu Mega selain juga bertanya soal ini bibitnya bagaimana, sayur-mayurnya bagaimana, bertanya juga nggak soal harga sayur-mayur yang melonjak, harga bahan pokok dan lain sebagainya, ditanya juga nggak sama Bu Mega tuh? Ya pasti sebagai dua orang ketua umum partai besar itu ya, yang satu partai pemenang Pilpres, yang satu partai pemenang pemilu legislatif. Tentu saja pembahasan tentang bagaimana strategi menjaga kehidupan rakyat itu juga menjadi topik bahasan antara beliau berdua. Itu tidak terlepas pastinya. Tapi itu menjadi suatu gambaran sebetulnya bahwa concern antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini di banyak sisi ini saling beririsan. Gitu. Dan itulah yang membuat percakapannya menjadi semakin hangat, semakin akrab. Itu Mbak.
Mas Eno, kan Bu Mega bilang pengen juga bibitnya supaya Bu Mega bisa tanam. Dia kan suka berkebun, tapi kan pegel juga kalau nggak ada kursinya ya. Karena kan mengingat umur, paling nggak kan kalau buat bercocok tanam, kasihlah kursi dulu buat duduk gitu kan. Gitu nggak Mas Eno? Ya, yang pasti karena Prof. Egi tadi, guru komunikasi politik, saya bilang tidak semua pertanyaan harus dijawab. Nah, ini jadi saya menggunakan hak saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Aryo Seno Baskoro, terima kasih Bang Ege, Bang Effendi Ghazali. Kita tunggu lagi Bang, nanti bulan Juni ya Bang ya. Ini bukan reshuffle bulan Juni Bang, tapi kelanjutan dari nasib timnas. Oke, terima kasih banyak Prof. Siti Zuhro, terima kasih Mas Seno. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Ege, maaf lahir batin. Oke, kita jeda dulu sejenak. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan bandel lagi nanti yang kita hampirkan. Ini soalnya kemarin juga Pak Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan kita terkait dengan perdagangan yang sedang menjadi Betul, kebijakan barunya Trump. Betul. Nah, ini kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri terkait dengan ekonomi kita sendiri juga gitu ya. Kita harus bertahan atau bahkan mungkin tumbuh lebih berkembang lagi begitu ke depan. Kita akan hadirkan sesaat lagi pemirsa.